Hai Sobat TKI dimanapun berada. Ketemu lagi dengan kanal YouTube Peristiwa TKI. Kalian masih ingat nggak dengan Miss Yuni? TKW asal Hong Kong yang mengirim celana dalam ke Indonesia seharga $70 atau setara Rp140.560 dikenakan pajak pihak Bea Cukai Banyuwangi sebesar Rp800.000. Dalam obrolan seorang TKW menanyakan perihal kejadian tersebut pada Pak Beni Ramdhani. Pak Beni menjawab seperti ini. Yuk langsung dengarkan jawaban beliau. Pak Ya, Dini, saya apa? mau nanya yang lagi viral. Mau dengar tanggapan Bapak tentang TKWI Hong Kong yang kirim celana dalam ke Indonesia kena bea cukai 800.000 itu. Saya mau dengar gimana tanggapan Bapak. Petugas oknum ya, karena banyak juga petugas bea cukai yang baik lah, ya. Yeah. Di semua instansi juga ada yang baik. Tapi pasti kalau yang nggak benar itu kan pasti akan selalu ada dimanapun, termasuk di lembaga yang saya pimpin, ya. Saya fair-fairan. Jadi kayaknya dia nggak tahu yang membedakan dolar Hong Kong sama dolar Amerika gitu. Ya, dan itu kan udah dipersoalkan oleh Mbak Yuni ya. Mbak Yuni kan mempersoalkan sangat Yeah. kencang tuh. Nah, menurut Yeah. Mbak Yuni, ya pihak bea cukainya udah menyampaikan permohonan maaf tuh, ya, udah mengakui kesalahannya lah bahwa ternyata petugas di lapangannya salah baca, nggak ngerti mana dolar Hong Kong, mana dolar Amerika. Tapi keterlaluan juga sih ya kalau nggak ngerti membedakan dolar Amerika sama dolar Hong Kong. Bapak, saya mau nanya Pak, sebenarnya itu PMI paket ke Indo itu apa ada bea masuk? Apa itu kewajiban? Apa itu ada peraturan bahwa semua paketan PMI yang masuk Indo itu apa semua di dalam undang-undang itu apa ada aturan bahwa barang yang masuk itu kena bea masuk semua? Ya, Karena yang saya lihat ini tuh gak semua Pak. Enek sing kena, enek sing gak kena. Kan kadang kan koyo piye gitu loh Pak. Zaman dulu kan gak kena kabeh, tapi zaman sekarang ini random loh Pak. Gak semua kena. Saya nggak kenal, ya, teman saya ya, kenal gitu loh Pak. ya. Tentu setiap barang yang masuk ke dalam negeri, ya, apalagi barang itu dibawa dari luar negeri, ya, tidak ada yang tidak lepas dari pajak ya. Tapi kan untuk PMI kemarin ada kebijakan ya, di mana dalam 1 tahun 3 kali nih, 1 tahun ya, 3 kali dapat ya relaksasi 500 US dollar dari 1 kali ya pembawaan atau pengiriman barang milik PMI. 500 dolar itu kalau rupiah kan sekitar 7,5 juta kan. Jadi kalau kita bawa barang nih, kirim barang nilainya 10 juta, 1 kali nih, berarti relaksasinya 7,5 juta, berarti hanya bayar 2,5 juta. Tunggu Itu Pak. kebijakan presiden loh, Lah, keren nggih, banget untuk nggih pekerja tunggu. Lah, migran. nggih tunggu. Lah kalau kita kirim barang itu bekas ya Pak ya. Mosok kuwi iso dinilai bisa dilihat kuwi berapa juta nih gitu Pak. Zaman dulu kayak aparat mana biasanya karena nggak tahu peraturan. Zaman dulu saya di Taiwan kirim barang yang nggak pernah ada bea masuk. Dulu masuk tahun 2016 kirim paket juga nggak ada bea masuk. Yang saya lihat itu setelah COVID ini kok ada kebanyakan yang saya kirimnya ada bea masuk. Itu apa peraturan baru apa gimana Pak? Nah Pak, itu kan yang Pak. paling bisa menjawab sesuai tugasnya adalah bea cukai ya. Bea cukai itu yang bisa menjawab. Tapi dalam beberapa diskusi, pembahasan, kekhawatiran terkait barang-barang yang dibawa oleh PMI termasuk yang bekas, ya kan? Sehingga ini dipukul rata lah ya dengan barang-barang bekas yang dibawa pihak lain. Itu kan perdebatannya panjang. Saya katakan dan yakinkan. Saya bilang nggak mungkin lah PMI bawa barang bekas untuk bisnis, untuk komersil, Lagi, untuk lagi, diperjualbelikan. lagi. Pertama berapa banyak sih dia bawa kan gitu ya. Lain Lagi toh Pak. halnya kalau dia udah bawa 1 kontainer, 2 kontainer, pasti Nah, juga untuk perlu diperjualbelikan. dicurigai. Betul. Nah, kalau petugas atau negara selalu berbasis perspektifnya nih, cara pikirnya kecurigaannya gimana dong? Ya. Nah, kita lihat aja lah, PM ini pahlawan devisa, menyumbang banyak pada negara, ya kan, sehingga negara itu cara, 133 triliun. ya, jadi Masuk cara devisa berpikir, kedua. cara
berpikir curiga, ini kan cara berpikir lama, cara berpikir kolonial yang tidak boleh itu menjadi cara berpikir pemerintah negara Indonesia gitu. Udahlah, stop lah cara berpikir mencurigai pekerja migran. Bahkan saya selalu katakan negara ini berhutang loh pada pekerja migran. Karena negara itu berhutang, maka berikanlah perlakuan baik, perlakuan hormat, berikan fasilitas istimewa, ya, kebijakan-kebijakan dipermudah, kan itu yang kita inginkan. Tapi kan setiap lembaga ini punya tugas masing-masing dalam konteks hal-hal tadi. BP2M itu hanya pengusul, Tahu. pelaksananya ya bea cukai gitu kan, pelaksanaan bea cukai. Iya. Nanti yang ditanyakan tadi akan kita kejar ya, akan jadi catatan saya untuk kita tanyakan ya. Karena memang yang kita usulkan kemarin kan, coba saya bilang keluarkanlah segera PMK, namanya itu Peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan ya bea masuk barang milik PMI. Jadi PMI itu harus diberikan aturan barang-barang apa saja yang bisa dipakai, yang dibawa sih, gitu kan? Kalau barang bekas itu apa saja, barang baru apa saja, berapa banyak nilainya kan gitu. Nah selama ini kan PMI nggak pernah diedukasi itu kan, nggak pernah diedukasi itu kan. Jadi seolah-olah negara ya mengambil keputusan sepihak, nggak boleh dong. Ini negara demokrasi ya. Dalam hal membuat peraturan aja sebelum dia disahkan harus diajak bicara dong rakyatnya kan gitu ya. Masyarakatnya nggak boleh sepihak. Tapi yang namanya peraturan yang dibuat negara kan bukan Alkitab, bukan Al-Quran. Kalau dia tidak menguntungkan bagi rakyat, ya mempersulit, bahkan rakyat berhak protes kok ya untuk dirubah lagi aturan itu.